Saudara kira waktu kita berdoa baru Tuhan mulai bekerja? Coba saudara renungkan baik-baik. Kira waktu kita baru berdoa itu baru seperti sebuah bendera start untuk Tuhan mulai bekerja? Bahkan kita tidak berdoa pun Tuhan sudah bekerja. Baik, saudara-saudara semua, mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah. Kita berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu masih ada kesempatan malam hari ini. Kami bersekutu bersama. Kami mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai kami semua. Supaya kalau kami membaca firman Tuhan, kami baca dengan sukacita, kami mengerti, dan kekuatan Roh Kudus-Mu menolong kami melakukan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersama-sama dengan keluarga, atau orang-orang yang kami kasihi, atau orang-orang yang kami pandang penting untuk mereka mendengar firman-Mu. Tuhan yang jangkau mereka dengan cara Tuhan. Terima kasih, kami rindu pada firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Dalam sukacita kita di malam hari ini, di malam penuh berkat, saya ajak kita untuk merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab menurut Mazmur 65. Mazmur 65 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat kita untuk kita merenungkan. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion. Ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah bila mana pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan. Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi, dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung, dengan kekuatan-Mu sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu, orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memangkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Saudara-saudara, bila kita kembali untuk melihat apa yang kita jalani di tahun lalu, tahun 2021, Tuhan campur tangan sekali. Saudara tahu bahwa mulai corona habis khusus di NTT, tambah dengan badai Seroja, itu menghancur rebutkan banyak sekali hal. Banyak orang kehilangan harap. Banyak orang seperti putus asa. Banyak sampai hanya kerja menangis saja. Tapi kok bisa kita ada di hari ini ya? Itu kan Tuhan menyertai kita. Kita harus jujur. Tuhan campur tangan dalam masalah-masalah yang kita alami. Dalam segala keadaan yang kita jalani. Kita mungkin merasa Tuhan tidak ada. Tapi tangan Tuhan yang kuat itu yang sementara menopang kita. Yang kita ada hingga hari ini. Saudara yang mengatakan, saudara punya masalah. Iya. Kadang-kadang kita kira kalau yang kehadiran Tuhan itu sangat berkaitan dengan kalau kita sakit kepala kita tinggal tunjuk, kau bilang dalam nama Yesus sembuh. Kita kira itulah kehadiran Tuhan. Kita lupa bahwa kita mungkin sudah kanker bertahun-tahun, 20 tahun.
Kita mengeluh, tapi kita hidup bisa sampai 20 tahun itu. Wah, itu penyertaan Tuhan luar biasa. Saudara-saudara, bila kita renungkan, Tuhan memang nyata dalam kehidupan kita. Ini butuh, untuk tahu bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita itu bukan butuh melihat, butuh perenungan. Banyak orang berbicara tentang Tuhan itu kepinginnya melihat, bukan merenungkan. Kenapa perenungan menjadi sebuah catatan penting? Karena dengan merenung itu kita masuk betul-betul ke dalam diri kita. Kita masuk betul-betul mau memahami apa yang Tuhan mau. Kita sudah terlalu banyak menonton. Bahkan menonton orang lain. Menonton orang punya kehidupan, orang rumah tangga, orang pekerjaan. Kita lupa untuk menonton, keluar sedikit dari kita sendiri. Dalam perenungan itu kita melihat apa yang kita lakukan. Saudara lihat kalau yang main bola kaki, penonton itu kan pintar-pintar. Lionel Messi tendang, dia bisa bilang salah itu. Kok dia penonton lah. Tetapi yang di dalam lapangan, dia rasa yang dia lakukan itu benar semua. Karena itu mesti waktu perenungan itu adalah waktu dimana kita menarik kita sendiri sedikit. Untuk melihat, ini kita siapa ini. Kita lihat bagaimana kita bisa berdiri sampai hari ini. Baru kita bisa punya pengakuan, wih memang Tuhan menyertai kita. Tuhan memimpin. Tuhan menolong kita, saudara. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini, pemazmur melukiskan dengan sangat indah. Dia melukiskannya dengan sangat puitis. Jejak jalan Tuhan yang mengeluarkan lemah. Artinya, hanya dengan meninggalkan berkat bagi anak-anaknya. Bicara tentang lemah itu bicara tentang berkat-berkat. Tuhan itu, kalau dia jalan duluan di depan kita, dia tidak rauh bawa semua. Dia tidak membawa semua dan kita kehilangan apa-apa. Tidak. Karena dia berjalan di depan kita itu dia kasih tinggal hal-hal. Ada saja yang dia kasih tinggal. Kita tinggal bagaimana mengambil, bagaimana kita memanfaatkan. Saudara-saudara, pembacaan ini saya ingin membawa kita untuk merenungkan bagaimana Tuhan yang berjalan di depan kita itu kemudian menolong kita dengan sangat luar biasa. Yang pertama, saudara-saudara, kita perhatikan ayat 3. Kita perhatikan ayat 3, saudara, ia mendengarkan seruan doa kita. Tuhan itu mendengar kita, saudara. Dia menjawab doa kita. Dia bukan saja mendengar, dia menjawab doa kita, saudara. Kadang-kadang kita pikir kita berdoa dan Tuhan tidak mendengar. Kadang-kadang kita pikir kita ini terlalu banyak berdoa, tapi sepertinya keberpihakan Tuhan tidak pada kita. Coba saudara jujur, dan sampai saudara pernah omong begitu. Siapa bilang Tuhan tidak dengar? Saudara kan mengaku Tuhan Maha Kuasa. Masa dia tidak dengar kita punya doa? Dia dengar. Masa Tuhan tidak jawab? Dia jawab. Kemungkinan yang kita cari adalah kita berdoa untuk menemukan apa yang kita mau. Nah, jarang sekali kita berdoa untuk menemukan apa yang Tuhan mau bagi kita. Sehingga karena yang kita cari apa yang kita mau, itu membuat kita mengais-ngais, membuat kita cari, dan merasa seolah-olah Tuhan tidak memberikan apa-apa kepada kita. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Tuhan dengar. Tuhan tahu kita saja yang tidak setia di situ. Kita saja yang berpikir jawaban Tuhan mesti seperti apa yang kita mau. Kita tidak mau belajar sesuatu yang lain lagi dari apa yang Tuhan kerjakan. Kita puas dengan apa yang menjadi pikiran kita dan tujuan kita saja. Kita melupakan banyak yang menjadi rancangan Tuhan buat kita. Dan itu, saudara, dimaksudkan. Nanti dalam perenungan kita temukan itu baru kita lihat, oh maksud Tuhan itu supaya kita begini, kita lebih besar, kita lebih diperkenankan untuk melihat lagi bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Misalnya, kalau saudara pindah ke satu tempat kerja, mungkin pertama saudara tidak suka tempat itu. Saudara marah, saudara merasa, wah bagaimana saya dipindahkan ke tempat itu, kira saya tidak punya kemampuan apa-apa. Mungkin pertama-tama begitu. Tapi nanti dalam kerja kita lihat, oh ternyata ini Tuhan punya maksud. Kita bisa belajar sesuatu toh di situ. Masa Tuhan bawa kita, dia tidak menunjukkan sesuatu. Kalau Tuhan bawa kita, dia tidak pernah suruh kita berjalan dengan tangan hampa. Ada sesuatu yang dia isi buat kita. Ada sesuatu yang dia mau kita temukan di jalan. Kok dia berjalan mendahului kita? Nah, bagaimana itu tidak bisa terjadi? Terima kasih. Tuhan jawab doa. Mari kita lihat bagaimana Tuhan jawab doa itu yang seringkali tidak pas dengan kita dan kita mau menemukan, oh ini maksud Tuhan. Berproseslah di situ. Kedua, saudara-saudara, kalau itu ayat 3, maka ayat yang keempat ini menarik karena ia menghapuskan kesalahan dan pelanggaran kita. Artinya Tuhan mengampuni kita. Berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Berbahagialah mereka yang ditebus. Saudara, ini sesuatu yang saya kira penting karena kita ditebus. Kita baru melewati Natal, saudara. Apa perenungan paling dalam? Wow, Natal menceritakan tentang keberpihakan Allah kepada kita. Dia mau datang kepada kita.
Dia sekarang mau supaya nanti kita selamat. Kita tidak boleh hancur oleh karena dosa dan kesalahan kita. Kita harus diselamatkan. Tuhan datang kepada kita. Datang dalam inisiatif sendirinya. Dia datang dengan sukacita. Saudara, saya kira Tuhan Allah yang Maha Kasih itu dia sayang kita. Tahu dia tidak mau kita dihukum. Tetapi karena Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Kepada pendosa itu dia sayang, tapi dia tidak kompromi dengan dosa. Lantas bagaimana Tuhan yang mengasihi kita sekaligus adil untuk menghukum ini kesalahan-kesalahan karena dosa. Dia datang mengorbankan dirinya. Supaya dalam kasihnya dia mau supaya kita tidak dihukum. Dalam keadilannya dia menghukum dosa, tapi dia menghukum dirinya karena kita. Sekira itu yang luar biasa sekali ya. Itu yang mesti kita ceritakan. Itu yang mungkin perlu kita wartakan ke mana-mana. Mewartakan Tuhan Yesus lahir sudah betul. Tetapi mewartakan penebusan Tuhan Yesus itu adalah melengkapi dan menyempurnakan. Apalagi kalau kemudian secara aktif kita menjadi bagian untuk menyatakan kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Berikut saudara, ketiga, Tuhan menyenangkan kita dengan semua kebaikan yang tersedia di rumahnya. Wah, saudara-saudara, Tuhan itu buat kita senang, buat kita bersuka cita. Dia menyenangkan kita dengan hal-hal yang ada di dalam rumah. Ini kan konteksnya bait Allah. Kalau ngomong tentang bait Allah, orang mesti datang di bait Allah itu datang dengan sukacita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kan begitu. Ini kita masuk halaman gereja, masuk dengan iri hati. Masuk dengan membanding-bandingkan pendeta. Masuk di dalam hanya mau cek persembahan dan pendapatan gereja berapa. Nah kita tidak bisa menikmati itu kesenangan-kesenangan yang Tuhan siapkan. Bicara tentang apa yang ada di dalam rumah Tuhan. Tuhan menyenangkan hati manusia dengan kebaikan yang ada di rumahnya. Kebaikan di mana dia mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat baik untuk menolong dia mensiasati hidup. Dia mau supaya kita ini dengan pedoman-pedomannya itu kita menjalani hidup kita. Bukankah hidup itu begitu berarti ya? Tuhan mau supaya ini hidup yang berarti ini semakin hari semakin baik. Itu yang luar biasa saudara-saudara. Ayat yang ke-6 saudara-saudara. Perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib telah menjawab dan melepaskan kita. Tangan Tuhan tuh setiap kali bicara tentang tangan Tuhan. Jadi ada gambaran Tuhan seperti manusia begitu, tahu? Tangan Tuhan itu menunjukkan keperkasaan kuasa. Kalau kita bicara tentang keperkasaan, dia ganti kita, dia berperang bagi kita, dia ada di depan kita, dia ada di kiri kanan kita. Dia betul-betul bekerja. Saya kira kita suka kemarin saya berkhotbah saudara. Saya berkhotbah di satu tempat ibadah, teman-teman persekutuan doa, kan ada lagu sekarang soal coba perhatikan burung di udara. Coba perhatikan apa itu? Coba perhatikan bunga bakung itu. Mereka tidak bekerja. Kata-katanya bilang begitu. Mereka tidak bekerja, tapi Tuhan pelihara. Tapi itu pencatatan serius. Dilanjutkan dengan begini. Apalagi kita yang disayang Tuhan. Kalau bunga bakung saja tidak memintal, Tuhan pelihara. Burung tidak menabur, Tuhan pelihara. Apalagi kita yang dicintainya. Tuhan beri makan. Karena itu macam-macam lah kita pun bicara. Saat berdoa, saat bersyukur. Oke silakan. Tapi saya mau ke saudara. Tuhan itu pelihara burung pipit. Tuhan pelihara bunga bakung. Tuhan pelihara manusia. Betul. Tetapi dia tidak mau bikin kita sama kayak burung pipit. Karena memang dia tidak bekerja, dia manusia juga tidak mau bekerja. Tidak kan? Bunga bakung tidak memintal, dan kita juga tidak mau memintal. Ini hati-hati. Tuhan tahu, oh iya, Riri, Immanuel, Tuhan tahu. Tapi kita jangan jadi burung pipit. Kita lebih dari burung pipit. Kita lebih dari bunga bakung. Bunga bakung tidak dapat berpindah. Burung pipit itu dia pernah cemburu di mana? Dia tidak pernah cemburu. Manusia Tuhan perlakukan lebih dari burung pipit. Bukan sama, lebih. Bagaimana lebihnya? Manusia diberi kesempatan. Berproses bersama-sama dengan Tuhan. Saudara lihat, jangankan kita ngomong burung. Lihat ayam. Kami di rumah ada ayam 2 ekor. Kami punya anak 3 orang. Ayam 2 ekor. Mau kasih makan ayam? Kan kita ambil beras. Kita bilang, buang begini ayam pilih. Itu ayam kan?
Tapi mau kasih makan kita pun anak yang tidak 3 orang kan bukan ame beras yang kan tidak begitu. Kita mau kasih minum ayam, bisa timba air dari mana saja pikas minum ayam, bisa. Tapi coba mau kasih minum kita pun anak kita timba air dari kamar mandi pikas minum, kan tidak. Ada kelasnya sangat berbeda antara itu burung, itu bunga bakung, itu manusia teloting. Tapi Tuhan mau kita berproses. Siapakah seperti Tuhan yang kasih kita akal, kasih kita pikiran, kasih kita kehendak untuk membangun dan mensisiasati hidup yang seperti itu. Perbuatan tangan Tuhan itu sangat dahsyat, ajaib. Dia melepaskan kita. Tapi ketika dia melepaskan kita, orang yang punya perenungan itu baru dia bilang, memang Tuhan yang lepaskan kita. Yang tidak ada waktu perenungan, dia pikir ini dia perjuangan secara pribadi. Dia mengandalkan kekuatan. Ya. Amin. Terima kasih Pak Alexander. Tuhan, hikmat itu Tuhan berikan pada manusia. Sehingga kita diperlakukan lebih lagi. Burung satuan pria. Kita lebih dari itu. Tetapi Tuhan mau dengan segala sesuatu yang Tuhan kasih kita itu. Ya, kita bekerja, berdoa. Bekerja berdoa itu berkaitan dengan ada bagian yang menjadi bagian kita. Ada bagian yang Tuhan punya. Kalau burung kan dia tidak begitu. Ya, dan saya kira itu yang luar biasa Tuhan percayakan buat kita. Saudara-saudara, kadang-kadang kita tahu bahwa kita ada dalam sebuah keadaan yang rumit sekali. Tapi kok bisa terlepas? Kita bisa ada seperti Arya. Beberapa orang mengalami sakit. Beberapa orang mengalami kecelakaan. Mungkin rasa waktu itu sulit sekali. Tapi Tuhan bawakan. Nah, ini mungkin harus kita nyatakan sebagai sebuah syukur. Keadilan Tuhan itu menyelamatkan kita. Keadilan Tuhan yang menyelamatkan kita, saya bilang. Tuhan tidak kompromi dengan kesalahan. Dosa tetap dosa. Dia tidak setuju. Upah dosa ialah maut. Itu dosa banyak, kalau dosa sedikit. Dosa besar, kalau dosa kecil. Ya semua dosa. Tuhan tidak suka itu. Tapi saudara, dia memberi dirinya ganti kita. Dia menyelamatkan kita. Ini catatan yang saya kira penting untuk kita lihat betapa keberpihakan Tuhan itu sangat serius di dalam hidup kita. Tapi butuh perenungan. Butuh terus menerus kita taruh kita pemikiran perasaan ini kepada Tuhan. Butuh tadi saya pakai ilustrasi itu, kita butuh keluar dari kita pun diri dan menonton apakah yang kita pun tindakan itu benar. Kita sudah terlalu banyak menonton orang lain. Kita sudah terlalu banyak menonton. Akhirnya kita rindu semua yang Tuhan kerjakan buat kita itu kita menonton, kita temu, kita lihat. Tapi kita tidak pernah mulai dari, oh ternyata kita melihat diri kita sementara ada salah dalam tindakan kita. Tuhan meredam di lautan dan gelombang di ayat 8. Ya, Allah telah meredakan berbagai badai yang menimpa rumah tangga kita, menimpa berbagai usaha kita. Tuhan meredam segala macam badai. Kita ada, bukan karena tidak ada perkara sama sekali, bukan karena tidak ada persoalan, tapi karena Tuhan bersama-sama dengan kita semuanya bisa dilalui, saudara. Ia memberkati tanah kita, hasil pertanian kita, kambing domba kita dia berkati. Setelah berbicara tentang yang rohani di bagian-bagian awal, sekarang dia berbicara tentang hal-hal yang jasmani. Dia memberkati hasil pertanian kita. Dia memberkati semua yang kita kerjakan. Kalau kita lihat Tuhan sudah bekerja untuk dua hal ini. Baik yang jasmani, baik yang rohani. Tuhan sudah bekerja. Mari saudara, coba kita tarik kembali pikiran kita ke belakang. Kalau Tuhan sudah bekerja, mestinya di hari-hari awal di tahun 2022 ini, saudara. Mestinya kita mengambil waktu untuk menaikkan puji-pujian kita. Menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena kebaikan dan kesetiaan Tuhan itu terlalu besar. Saya mau tanya saudara. Saudara sudah bersyukur kok? Sudah bersyukur di tahun baru ini kok? Kalau sudah bersyukur itu baik. Jonathan sudah bersyukur kok, Jonathan? Gian? Sudah. Oh, nah baik, sudah. Bersyukur. Itu baik. Ini memulai tahun hanya mengeluh saja, hanya mengeluh. Bersyukur itu cara terbaik untuk menikmati hidup. Dalam keadaan seperti apapun. Kadang-kadang orang tidak mensyukuri apa yang dialami sekarang. Tetapi dia lagi berusaha untuk melihat apa yang orang lain dapatkan, apa yang orang lain gimana. Syukuri dulu apa yang ada di sini. Kadang-kadang orang yang tidak tahu bersyukur itu dia tidak pernah mau mengakui bahwa Tuhan ada sementara menyertai dan memberkati dia. No?
Dia hanya terlalu melihat pada berkat sampai lupa melihat pada sumber berkat. Memang gaji belum dibayar atau apa, tapi ya kita masih hidup. Beras masih ada sedikit ini. Daun pepaya di muka rumah masih ada, daun ubi masih ada. Kan itu bersyukur. Dona bersyukur dulu ke tidak? Syukur. Oke, baik. Terima kasih. Jonathan? Bersyukur. Gian? Bersyukur. Oke, baik. Saya kira ini sebuah catatan yang penting. Sudahkah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan? Oleh karena penyertaan-penyertaan Tuhan yang sempurna ini dalam hidup kita. Itu sebuah catatan yang penting. Kenapa? Karena banyak orang mengeluh. Lebih banyak mengeluh dari bersyukur. Saya bilang, kalau meminta pada Tuhan itu benar. Tapi mensyukuri itu menyatakan bahwa kita tahu. Apa yang kita pikirkan itu membentuk perilaku. Nah, bersyukur itu penting, saudara. Saya bayangkan begini. Saya biasa pakai contoh ini, teman-teman. Kita jalan kaki, kita berdoa, Tuhan kasih saya sepeda satu kok. Terus Tuhan kasih sepeda satu, kita naik barang 2-3 bulan, kita berdoa ulang, Tuhan. Naik sepeda memang enak Tuhan, tapi tanjakan yang di bawah situ itu kita pun kaki mau patah saja. Betis tuh naik ke pemain bola semua. Nah, Tuhan kasih. Jadi dia bilang, jadi kasih saya motor satu kok Tuhan. Tuhan kasih motor satu. Dia naik 5-6 bulan, dia berdoa ulang. Tuhan, naik motor memang enak. Tetapi saya punya istri berat 80 Tuhan. Anak-anak dong 3 orang baru montok-montok semua. Setiap kali motor bunyi, semua mau naik motor. Motor bawa masalah baru dalam kami rumah. Jadi, kasih saya auto satu. Tuhan kasih auto satu. Naik barang 1 tahun, dia berdoa ulang. Tuhan, naik auto memang enak. Ibu juga naik, dia duduk paling depan. Tapi kami punya anak nona yang pertama suka kawin dari orang rote dan tinggal di rote sana. Masa kita mau pirote pakai auto kok Tuhan, pakai mobil kok. Jadi saya kapal feri satu kok Tuhan. Tuhan kasih kapal feri, dia pirote, lihat cucu, lihat anak mantu pulang, dia berdoa ulang. Tuhan. Naik kapal feri memang sampai rote Tuhan, tapi aduh di Selat, Puku Afu itu kita sulit sekali. Jadi kalau boleh kasih saya helikopter satu kok. Dia tidak apa-apa, meminta pada Tuhan tidak apa-apa. Sikap kita terhadap halal ini nih yang penting. Sikap kita terhadap berkat itu lebih penting dari itu berkat-berkat yang kita dapat. Nah, kalau mata kita hanya tertuju kepada berkat dan bukan pada sumber berkat, kita tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah merasa puas. Saya lalu saja orang. Nah, ini saya kira akan jadi masalah yang serius bagi kita. Saudara-saudara, penyertaan Tuhan yang dahsyat, yang begitu luar biasa sebenarnya. Dia mau supaya kita mengikuti jejak-jejak Tuhan. Langkah-langkah yang Tuhan tinggalkan buat kita. Melalui firman-Nya. Dia memahkotai tahun-tahun itu dengan kebaikan. Dalam tahun-tahun perjalanan, termasuk tahun 2021, termasuk tahun 2022. Ada penderitaan, ada masalah, ada segala macam. Tetapi dia memahkotai tahun-tahun itu juga dengan kebaikan. Mari kita jujur bahwa ada kebaikan, saudara. Orang ketika saya kasih keluar pernyataan ini, di mana ada tekanan, di situ ada peluang. Dorong, Pak, bagaimana Pak bisa menjelaskan itu? Saya bilang, karena itu dapat itu, badai itu yang buat kita ada bantuan langsung tunai. Jadi ketika ada tekanan itu ada bagian yang terbuka. Nah, sekarang bagaimana kita mensiasati hal-hal itu? Tuhan menolong kita. Dia selalu memberi ruang kepada kita, membuka kesempatan-kesempatan. Tapi butuh hati yang terbuka, hati yang penuh perenungan, hati yang penuh keterikatan dengan Tuhan. Tidak mau sendiri tanpa Tuhan. Dia mau bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan ada, mestinya. Kemarin ketika kita berbicara tentang bilang, saat yang Tuhan tahu itu. Tuhan saat berdoa, Tuhan bekerja saat. Saya bilang dong, mari kita lebih kritis. Saudara kira waktu kita berdoa baru Tuhan mulai bekerja? Saudara renungkan baik-baik. Kira waktu kita baru berdoa itu baru seperti sebuah bendera start untuk Tuhan mulai bekerja? Bahkan kita tidak berdoa pun Tuhan sudah bekerja. Bahkan kita tidak. Oh Pak, kalau kita tidak berdoa Tuhan sudah bekerja, lalu untuk apa kita berdoa? Dia ingin kasih tahu kita. Doa itu sebuah relasi. Doa itu membiarkan seluruh pikiran perasaan kita tertuju hanya kepada Tuhan. Supaya kita melihat dan merenungkan, oh ternyata yang dikerjakan ini. Dan di dalam itu semualah kita menyatakan syukur kita. Jangan hanya mengeluh. Kalau tidak kita jalan firman mana kita hanya patah leher. Kalau ketemu satu orang kita bilang, Bapak,
hidup ini terlalu susah. Ini terlalu susah, nah mati sudah kalau memang sudah terlalu susah. Mensyukuri. Kita menjadi kuat dalam perjalanan dengan Tuhan, berhadapan dengan berbagai hal. Dia menjawab seruan doa kita. Seruan doa ini memang dia bilang seruan doa, tapi seru itu bukan teriakan doa kita. Hati yang terpaut, mata yang terpaut, pikiran semua yang terpaut pada Tuhan. Untuk apa kalau kita berdoa, mulut kita mengatakan hal-hal tentang Tuhan, tapi hati kita percaya kepada hal yang lain. Tuhan bisa pakai apa saja untuk menolong kita. Tapi dia mau supaya hati yang terpaut pada Tuhan itu kemudian yang memungkinkan kita bersuka cita, mensyukuri sejumlah hal. Saudara, saya kira itu menjadi 1-2 catatan yang penting bagi kita semua. Ini malam, saudara tadi sudah bekerja dari pagi kan? Saudara sudah bekerja dari pagi, ada hasil kok tidak? Coba saudara renungkan juga, ada hasil kok tidak? Memang ada masalah yang saudara alami dalam pekerjaan dari pagi sampai sini. Tapi ada hasil kok tidak? Ada sesuatu yang baik kok tidak? Pasti ada, saudara. Makanya renungkanlah. Dari perenungan itu, oh benar ya, pautkan kita hati kepada Tuhan. Baru kemudian kita mensyukuri 1, 2, 3. Kita menyanyi yang sukacita. Kan Tuhan memakutai tahun-tahun ini dengan rahmat. Dia memakutai. Ada berkat dalam perjalanan tahun serumit apapun, sesulit apapun. Dalam berbagai-bagai hal. Bahkan masalah-masalah yang kita cari sendiri pun Tuhan mau menolong kita. Ini hal-hal yang membuat kita lebih lagi. Kita sudah harus kasih naik kita punya standar dalam beriman kepada Tuhan. Tidak sekedar kata-kata, tapi dia harus sudah sampai pada titik kita mau melihat bahwa oh maksud-maksud Tuhan itu ada. Tidak seperti apa yang saya pikirkan, apa yang saya rindukan. Dia sudah bergerak lebih luas dan lebih besar dari itu. Karena itu saudara mengakhiri malam hari ini, saudara mesti tidur sudah dalam sebuah perenungan. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah kasih berkat hari ini. Kesehatan sudah Tuhan berikan, kenikmatan sudah Tuhan berikan. Bahkan ada 1-2 orang berani sekali untuk mengatakan, Tuhan saya memang sakit, tapi saya merasakan apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Terima kasih banyak ya buat kita semua, saudara. Semoga bagian-bagian ini memberkati kita semua. Bilang kepada istri-istri jangan terlalu menuntut kepada suami. Pas-pas saja seperti itu. Suami-suami itu jangan terlalu menuntut hal-hal yang terlalu lebih dari istri. Dia juga manusia. Dia juga ingin dimengerti. Sebagaimana kita suami-suami juga ingin dimengerti. Jadi dalam pengertian-pengertian itu kita menemukan, oh ada banyak hal yang Tuhan mau izinkan melalui kita. Apa yang Tuhan kerjakan melalui Abraham, Ishak, Yakub, itu juga bisa Tuhan kerjakan melalui kita. Tapi mungkinkah sekarang kita berdiam diri dan mulai merenungkan bagaimana Tuhan pakai kita dengan cara-cara luar biasa. Itu renungkanlah. Segera setelah ini saudara renungkan. Segera setelah ini saudara bersama-sama dengan istri, anak-anak berdoalah. Suami, 2 orang berpegang tangan berdoa di situ. Menyerahkan apa yang menjadi sukacita kita, tapi juga menyerahkan apa yang menjadi beban dan tanggung jawab kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa pengasih dan penyayang, kami bersyukur kepadamu. Malam penuh berkat, malam penuh sukacita. Tuhan telah menyertai kami dapat merenungkan betapa Tuhan itu luar biasa. Kami kadang-kadang pikir Tuhan yang tidak ada, padahal kami yang justru lari daripada Tuhan. Bahkan pikiran kami tidak lagi kami pautkan, dan perasaan kami tidak lagi kami taruh kepadamu ya Tuhan. Berkati kami dan semua yang sudah kami kerjakan hari ini. Berkati kami dalam istirahat kami. Berkati kami dalam berbagai hal yang sementara kami gumuli. Kami percaya kuasa Tuhan itu nyata. Sempurna di dalam hidup kami. Kami tidur dengan sukacita. Akan bangun juga dengan sukacita. Sambil menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan dan sediakan buat kami. Malam penuh berkat besok malam. Kami taruh kepadamu Tuhan. Engkau yang akan memanggil orang-orang mengambil bagian untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.